Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Ya, semuanya semangat ya, haleluya. Saya bersyukur kalau bisa melihat setiap wajah-wajah yang bersuka cita dan tetap semangat. Karena saya yakin Bapak Ibu, satu-satunya cara kita melawan kecemasan, melawan ketakutan dan juga apa yang ada yang sudah kita dengar hanya dengan semangat di dalam Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, paruh tahun yang terakhir ini, paruh tahun yang dari bulan Juli nanti sampai bulan Desember kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Siap dengan firman Tuhan? Mari angkat Alkitabnya, 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah, aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak, tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk kembali. Saya berikan tema hari ini, saya akan berbicara mengenai bagaimana cara kita mengatasi kecemasan. Bagaimana cara kita mengatasi ketakutan. Nah, ini kita akan belajar obatnya apa ya. Apakah kecemasan itu bisa kita hadapi? Apakah kecemasan itu bisa kita tanggulangi? Jawabannya tidak bisa Bapak Ibu. Karena kecemasan itu tidak bisa kita hadapi. Kecemasan itu harus diserahkan kepada Tuhan ya. Kecemasan itu harus di hand over kepada Tuhan. Nah, kita semuanya menyadari bahwa biangnya hanya satu. Ketakutan itu yang menyebabkan dari segala macam sakit penyakit ya. Dan juga itu tadi, kita merasa cemas, kita merasa khawatir, kita merasa tidak yakin akan masa depan. Ini hal yang sangat mengganggu dan mencuri sukacita kita. Beberapa hari yang lalu perjalanan dari Tulungagung menuju Surabaya, kebetulan jembatan di Tulungagung baru dibuka, dan segala sesuatu yang baru itu bisa membuat saya pun punya excitement yang baru. Lalu saya membaca sebuah artikel dan tidak biasa itu saya baca. Di situ dia menuliskan tentang pandemi yang baru. Jadi sekarang melanda di dunia ini, yang namanya pandemi itu sudah terkena lah semua. Ada gelombang epidemi yang disebut global anxiety. Ya seperti namanya, apa itu global anxiety? Itu adalah kecemasan yang melanda makhluk atau manusia di dunia ini dan hampir bersamaan. Dan mungkin dalam pikiran saya wajar karena memang pada saat-saat ini terjadi anomali ekonomi yang sangat begitu diferensiasinya atau perbedaannya itu nyolok banget. Nah, inilah yang menyebabkan sekarang ini dunia dan ini imbasnya kepada kita juga. Hari ini kita jadi agak sedikit lemah. Kita jadi agak sedikit tidak semangat, kita jadi agak sedikit loyo, karena kita merasa Bapak Ibu sekalian, masa depan itu seolah-olah berat sekali. Dan ini menimbulkan banyak penyakit yang dalam pikiran kita, akhirnya jiwa kita terganggu, dan tidak akan lama secara kesehatan jasmani pun Bapak Ibu bisa jatuh sakit. Padahal firman Tuhan sudah menerangkan kepada kita. Kita ini loh Bapak Ibu manusia. Tidak diciptakan untuk menahan kekhawatiran. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang akan memelihara kita. Lalu kita sekarang berpikir. Yang dimaksud menyerahkan itu bagaimana? Kalau kita mengambil sebuah contoh, saya mau cuti panjang, maka saya harus mencari orang yang bisa handle pekerjaan saya. Dan itu disebut handover, serah terima. Contohnya hari Jumat. Saya mengambil waktu bahwa beberapa saat ke depan, ya, contohnya, saya tidak akan kembali ke kantor, ke Jakarta. Maka saya akan memanggil teman saya. Nomor 1, dia harus punya kemampuan tuh. Nomor 2, dia harus punya availability time. Artinya punya waktu untuk menghandle pekerjaan saya. Maka saya akan terangkan kepada dia. Ini loh kerjaan saya. Dan itu yang disebut handover. Dia akan tanya sampai di mana kerjaan saya. Dia akan tanya apa yang kepingin saya capai. Itu disebut serah terima sebelum saya cuti panjang.
Dan itulah yang dimaksud dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita. Serahkanlah, hand over masalah kita kepada Tuhan. Tidak bisa kita pikir terus-menerus Bapak Ibu. Bapak Ibu punya masalah di kantor contohnya. Semakin Bapak Ibu berpikir, semakin Bapak Ibu berusaha untuk menanggungnya, Bapak Ibu gak akan kuat. Kita punya masalah di dalam rumah tangga. Itu hubungan suami istri itu sangat begitu sensitif. Kepikiran terus-menerus. Bapak Ibu tidak akan kuat untuk bisa menyelesaikan. Dan ujung-ujungnya sakit. Jadi global anxiety tadi, artikel yang saya baca, itu ada benernya. Kalau kita bertanya dan jujur kita mau jawab, kenapa ya akhir-akhir ini saya tidak produktif dalam pekerjaan saya? Kalau kita mau jujur hari ini, kenapa ya saya terakhir ini kok jarang sekali tersenyum? Saya hilang keriaan saya. Saya hilang kegembiraan saya. Atau mungkin sukacita. Kalau gitu bisa konsisten. Kalau kita bisa jujur, kenapa saya hari-hari ini lemah dan sakit-sakitan? Karena memang kita tidak diciptakan untuk menanggung segala masalah itu. Kita tidak bisa sendiri untuk menanggungnya. Karena yang disebut kekhawatiran, anxiety, atau kejenuhan dalam pekerjaan, atau ketakutan kita untuk masa depan, bagaimana nanti saya bisa sekolahkan anak saya? Bapak Ibu berpikir seperti demikian, cicilannya bisa enggak saya bayar di akhir bulan ini? Tanggungan yang begitu banyak, rekening telepon, rekening listrik, dan juga iuran-iuran yang ada, masalah keuangan tentu akan timbul. Terus saya katakan, masalah itu pasti datang, tetapi Bapak Ibu harus cerdik menanganinya. 3 cara kita bisa enggak? Kita bisa pinter-pinter menangani masalah ini. Dan tidak bisa Bapak Ibu, yang namanya kekhawatiran itu kita hadapi. Karena kalau kita berusaha menghadapi kekhawatiran, itu hanya mengalihkan perhatian saja. Contohnya Bapak Ibu bahagia ke warung kopi. Ya 2-3 jam Bapak Ibu bahagia. Tapi begitu kembali lagi kepada tugas kita, kembali lagi pada diri kita sendiri, dia akan balik lagi juga pikiran yang sama. Jadi jalan satu-satunya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita adalah kita mau serahkan kepada Tuhan. Apalagi kita sekarang berpikir contohnya, barang semakin ini menjadi kekuatan yang besar sekali. Saya tidak tahu apakah ini juga mungkin saya agak sedikit lemah, saya sedikit sakit karena beban pikiran juga kan. Saya tidak rasakan itu. Dan mungkin hari ini memberkati kita semuanya bahwa haruslah kita hand over. Harus kita serahkan. Masalah yang datang sampai pada titiknya bagaimanapun juga kita harus Tuhan, ini saya mau hand over masalah saya. Artinya saya mau cuti panjang. Cuti panjang dalam berpikir, cuti panjang dalam takut. Cuti panjang dalam terus-menerusan cemas dalam hidup saya. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu pasti memelihara kita. Saya ingat dulu ya, kalau pada hari Selasa atau hari Kamis. Ketika orang tua saya, Bapak Gembala senior ya, setelah khotbah, ya saya sudah besar ya, saya tidak terlalu kecil, bisa diajak bicara. Bapak selalu ngomong ke saya begini ya, ayo kita keluar, kita jalan-jalan cari angin kata begitu. Jam 7 malam Bapak Gembala bawa mobilnya atau saat itu naik motornya itu. Jalan sekeliling kota Kediri hanya berdua saya sama bapak saya, koncengan ya. Yang dibeli itu bensin dan roti tawar. Nah setelah hari Kamis Bapak Gembala ada berkatlah hari Kamis ya. Jadi roti itulah yang akan menemani kita sampai hari Minggu kira-kira. Sarapannya roti. Tapi tidak lupa ngisi bensin. Saya tuh masih ingat banget ya. Saat itu bensin harganya Rp700. Premium murah banget Rp700. Ya sekarang sudah 15.000 atau gimana ya. Itu bensin zaman lama ya. Masih ingat itu. Gak tahu ada yang masih mengalami ini atau enggak ya. Masih banyak ya saya bisa melihat. Bensin yang harganya Rp700. Roti tawar ya. Roti tawar itu yang modelnya seperti bis kota itu kan ya. Iya.
Itu harganya Rp550, saya masih ingat. Bensin 700, rotinya 550. Bensin beli 2 liter dengan roti itu 1 bis kota itu ya. Lalu ditunjukkan ke saya, dia bilang ini makanan kita, bensin sudah ada sampai minggu jadi kita bisa transportasi. Bapak saya ngomong begini, hari ini bensin 700, roti 550. Bagaimana ya? Kalau bensin harganya 1000 itu kira-kira bisa enggak? Kalau bensin 700 dan roti 550 ya, pada saat itu, sekarang loh bensin harga berapa? Kok ya tetap kita dipelihara sama Tuhan ya? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, kalau saya bertanya begini Bapak Ibu, dengan asumsi yang sama. Bensin 700 sekarang kira-kira 10.000 pertalite ya. 700 ke berapa? 10.000. Berarti wajar enggak? Saya bertanya begini Bapak Ibu. Sekarang bensin harganya berapa? 10.000. Bagaimana nanti kalau bensinnya itu harganya 25.000? Ini kita selalu berpikir. Bagaimana nanti kalau roti tawar harganya 22.000? Karena kalau dari 700 itu tidak ke 1.000 kenyataannya. Dari 700 kenyataannya sekarang bisa ke 10.000 itu pertalite. Secara jujur ya, saya itu bersyukur loh Bapak Ibu. Ketika saya melihat di parkiran dengan bensin 15.000 sampai 10.000, banyak tuh yang punya mobil baru. Amin. Haleluya. Amin. Ternyata apa yang kita khawatirkan benar-benar terjadi atau tidak? Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sekarang khawatir, nanti kalau bensin 20.000 bagaimana? Ekuivalennya itu kalau 10.000 dari 700 ke 10.000 itu berapa kali lipat? 10 kali lipat lebih bukan Bapak Ibu? Betul? 10 kali lipat lebih, betul? Jadi saya nggak boleh kasih asumsi kalau bensin 20.000. Ya harus 10 kali lipat dari 10.000. Akan saya ganti pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau bensin harganya 130.000 per liter? Tuh Bapak Ibu mulai berpikir kan, tapi percayalah ketika bensin harganya 130.000 tetap kebeli. Bersyukur semuanya amin. Dulu loh 700 saya melihat sendiri. Bensin 700, roti Orion 550.000. Hari ini bensin pertalite 10.000 dan roti juga segitu ya, 10.000 12.000-an ya kira-kira. Bapak Ibu sekalian, maka seharusnya kalau dikalikan 10 atau dikalikan 13, harusnya proyek percontohannya adalah Bapak Ibu, kalau hari ini roti satu bongkah itu harganya 100.000 dan bensin per liter 130.000, bagaimana ya? Jawabannya adalah dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat anak-anak Tuhan tidak diberkati. Tetap kebeli Bapak Ibu sekalian. Tetap kenyataannya tetap kebeli. Nah inilah yang saya katakan. Anxiety attack yang kita alami itu narik masa depan jadi kita khawatir. Kalau Bapak Ibu khawatir kita akan kehilangan akal sehat. Nanti anak saya sekolah bagaimana ya? Dulu uang sekolah saya Bapak Ibu di SMP Negeri 1 750 rupiah. Saya tidak tahu hari ini berapa. Tapi tetap kan anak kita sekolah di situ toh. Tetap toh. Kita terus kita nggak sekolahin. Tetap sekolah bukan? Amin. Bukan hanya sekolah di SMP 1, SMA 1, SMA 2.
malah seragamnya bagus-bagus. Kadang-kadang gak masuk akal toh. 700 ke 1000 bapak saya sudah khawatir. Sekarang bukan 700 ke 1000 loh Bapak Ibu. 700 ke 10.000. Malah bajunya baru semua. Mobilnya baru semua. Sepeda motornya baru semua. Saya garuk-garuk kepala. Yang salah siapa? Ternyata Tuhan itu nyata-nyata memberkati kita. Nah, berarti apa? Selama ini kan kita jadi konyol kan? Selama ini kita jadi bodoh. Kita merasa bahwa dibohongin oleh iblis. Dan memang itu kenyataannya. Raja Daud berkata, kalau semuanya masuk dalam pikiranku, aku dikenyangkan dengan keadaan yang buruk ini, rasanya seperti mati. Sekarang ini, saat-saat ini, orang yang paling rentang grup umur yang paling banyak menderita ketakutan itu pada usia menengah Bapak Ibu. Antara 20-an. Itu karena sumbangsih daripada media sosial. Karena di situ anak-anak ya, kita buka Instagram, kita buka Facebook. Bajunya bagus-bagus, mobilnya baru-baru. Maka kita merasakan diri kita seolah-olah, kapan saya bisa seperti itu? Dan akhirnya kita tercipta dalam pikiran kita satu kekhawatiran. Dan ini anak-anak muda ini banyak sekali menderita kecemasan. Kita bisa khawatir, gimana caranya saya bisa seperti orang itu ya? Baju baru, dia bisa jalan-jalan kemana-mana, dia bisa melakukan holiday, dia bisa beli. Rasanya, nah ini sumbangsih daripada Instagram, sumbangsih daripada media sosial ini, itu sangat mengacaukan pikiran kita. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita berlari di gelanggang orang lain. Kita jadi khawatir karena kita kepengen jadi orang lain. Ya biarkan. Dia punya baju baru, dia punya mobil baru, dia punya segala yang baru. Biarkan. Bukan urusan kita. Yang penting kita tetap berlari pada gelanggang yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu akan susah dan kesulitan sendiri kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang lain. Bapak Ibu melihat enak ya hidupmu. Lalu kita berpikir, aku ingin seperti dia. Akhirnya tercipta seperti Daud ini, dia katakan, aku dulu selalu takut. Bahkan di pasal 55 Bapak Ibu bisa melihat, Daud itu mencurahkan segala pikirannya. Saya takut sampai dikejar-kejar si Saul. Bagaimana nanti hidupku? Aku takut dikejar-kejar Amalek. Itu suka menjarah. Bagaimana kalau dijarah? Dan akhirnya benar dijarahkan dia. Tetapi Tuhan berikan kelegaan. Oleh ijol double. Diberkati 2 kali lipat. Tetapi anxiety-nya udah membabi buta dalam pikirannya. Bagaimana nanti anak dan istriku bisa gak makan? Tapi bersyukur Bapak Ibu. Daud menemukan caranya. Dia berkata begini. Kalau dalam masalah yang begitu berat. Aku hanya berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menyelamatkan aku. Tetapi aku hanya mau berseru kepada Allahku. Dan Tuhan yang menyelamatkan aku. Kalau Bapak Ibu hari ini, sore hari ini, di tengah keadaan yang ini hiruk pikuk panik, ini kita bisa kehilangan akal sehat kita. Berserulah kepada Tuhan. Setuju semuanya katakan amin. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi memang logikanya itu tidak masuk. Logikanya memang tidak dapat kita ukur ya. Seharusnya kalau dulu kita 700 rupiah beli bensin 1 liter aja gak kebeli. Seharusnya jangankan 1 liter hari ini. 1 tetes pun kita gak bisa beli. Tapi coba lihat yang datang di sini. Mobilnya kelas berat semuanya, isinya banyak semuanya. Nah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belajar hari ini. Sebenarnya percuma ya kita khawatir. Setuju semua katakan amin. Amin. Amin semuanya. Amin. Dan Yesus katakan hari ini, serahkanlah kepadaku. Serahkan khawatirmu kepadaku. Ayo kita sama-sama buka Filipi 4. Kita lihat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bisa diamini semuanya?
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setuju semua, katakan amin. Amin. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah. Ya, bukan damai kita. Tidak bisa kita bisa memiliki kedamaian. Tidak mampu Bapak Ibu. Damai dari Allah. Amin semuanya. Damai sejahtera Allah. Yang melampaui. Kalau kita pikir masuk di akal atau tidak? Tidak masuk akal. Setuju semua, katakan amin. Tidak masuk akal. Karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita, betul? Tetapi jangan salah, di sisi yang lain Bapak Ibu loh cemas. Nanti kalau saya tidak bisa sekolahin anak saya bagaimana? Sekarang harga mahal loh Pak Ibsan. Pak Ibsan, sekarang harganya sudah 15.000 ya. Bensin naik loh Pak Ibsan, 15.000 loh Pak Ibsan. Uang seragam sekolah Pak Ibsan naik loh. Bahkan nanti bisa Pak Ibsan. Nah sih, percaya dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tetapi tidak pernah kita lihat orang benar ditinggalkan. Tak perlu khawatir. Setuju, katakan amin. Kalau kita khawatir, kita kehilangan akal sehat kita. Karena damai, kembali ke Filipi. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tidak masuk akal. Tidak masuk di akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ada amin semuanya. Ada amin semuanya. Jadi sudah tidak usah khawatir. Gimana kalau nggak kebayar ya nanti? Gimana kalau cicilanku nggak kebayar? Gimana kalau mobilku nggak kebayar cicilannya? Gimana kalau rumahku nggak kebayar cicilannya? Ini doa saya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal Bapak Ibu akan memelihara hati dan pikiranmu supaya tidak mikir yang aneh-aneh. Kalau dulu bensin 700, roti tawar 500. Sekarang sudah jadi 15.000, saya percaya Tuhan pasti menyediakan kebutuhan kita. Enjoy saja hidup kita Bapak Ibu ya. Mungkin kita merasa bagaimana dengan Pak Ibsan dengan kejadian. Saya bersyukur ini ya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan dibawa untuk melewati laut yang terbelah menjadi dua. Itu indah sekali ketika bangsa Israel dengan perjalanan, dengan tanah yang kering dia bisa melalui dasar laut Tebrau itu. Tapi indahnya laut itu kembali lagi nutup dan memakan semua, menelan hidup-hidup tentara Mesir. Mungkin kita khawatir akan masa lalu kita, bagaimana ya nanti. Bapak Ibu sekalian, yang lalu sudah berlalu ya. Untung tentara Mesir sudah ditelan hidup-hidup oleh Laut Tebrau. Dan sekarang kita jalan dengan pimpinan tiang awan, tiang api. Roh Kudus menyertai kita. Sekali lagi, kalau dulu bensin 700, roti tawar 550, sekarang bensin 15.000, roti tawar 12.000. Bapak Ibu sekalian, tahun depan 2 tahun atau 10 tahun lagi boleh bensin 150.000. Bisa enggak? Bisa enggak? Roti tawar jadi yang sekarang 12.000 jadi 120.000. Percaya Tuhan pasti memelihara kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kasih Tuhan tetap apa